Renu Rana Rana Bangsa Het, Hittites, merupakan salah satu bangsa besar di kawasan timur dekat kuno yang mendirikan kerajaan kuat di wilayah Anatolia, sekarang Turki, sekitar abad ke-17 hingga ke-12 sebelum Masehi. Dalam banyak literatur sejarah, mereka disebut sebagai peradaban kuno yang memiliki struktur pemerintahan, militer, dan hukum yang sangat maju. Meski sempat terlupakan oleh sejarah dunia barat modern selama berabad-abad, penggalian arkeologi pada akhir abad ke-19 telah mengungkapkan kemegahan serta pengaruh besar bangsa ini dalam geopolitik zaman dahulu. Bangsa Het berasal dari dataran tinggi Anatolia Tengah dan menjadikan kota Hattusa sebagai ibu kota kerajaan mereka. Hattusa terletak di dekat sungai Kızılırmak dan reruntuhannya kini berada di wilayah Boğazkale, Turki. Bangsa Het dikenal karena kemampuannya dalam mengorganisasi kekuatan militer serta membangun infrastruktur administrasi yang rapi dan sistematis. Di masa puncaknya, Kekaisaran Het menguasai sebagian besar Anatolia, Syria Utara, dan bahkan sempat mempengaruhi wilayah Mesopotamia dan Levant. Mereka adalah rival utama Mesir kuno dan Mitanni, serta terlibat dalam pertempuran-pertempuran besar. Salah satunya adalah pertempuran Kadesh melawan Ramses II dari Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu pertempuran kereta perang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Bangsa Het memiliki sistem monarki yang kuat namun tidak otoriter. Raja Het disebut Tabarna dan biasanya memerintah bersama Dewan Penasihat, termasuk permaisuri yang memainkan peran penting dalam politik kerajaan. Mereka juga menyusun hukum tertulis yang sangat maju dan menjadi salah satu contoh tertua dari kodifikasi hukum di dunia. Kebudayaan Het sangat dipengaruhi oleh berbagai bangsa lain seperti Hurri, Babilonia, dan Sumeria. Mereka menggunakan aksara cuneiform dan memiliki sastra, doa-doa, serta mitologi yang kaya. Para ahli sejarah percaya bahwa bangsa Het menerjemahkan berbagai teks dari bahasa Sumeria dan Akkadia ke dalam bahasa mereka, menjadikan mereka pelestari peradaban timur dekat kuno. Bangsa Het dikenal sebagai inovator dalam penggunaan kereta perang dan senjata besi, jauh sebelum bangsa lain menguasai teknologi tersebut secara luas. Penggunaan besi ini memberi mereka keunggulan strategis dan menjadi faktor penting dalam ekspansi wilayah mereka. Mereka juga membangun benteng-benteng kota yang kuat dan mampu bertahan dari pengepungan, serta membangun sistem jalan dan saluran air yang menunjukkan kemampuan teknik sipil mereka. Dalam perspektif Islam, bangsa Het memang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun banyak ulama dan sejarawan Muslim klasik yang mengaitkan mereka dengan istilah seperti Hittin atau menggolongkan mereka sebagai bagian dari bangsa-bangsa kuno yang musnah karena kezaliman dan kemusyrikan. Sebagian mufassir seperti Al-Maqrizi dan Al-Tabari menyebutkan bahwa bangsa-bangsa kuno di wilayah Syam, Anatolia, dan Mesir pernah mendapatkan peringatan dari para nabi, meskipun nama-nama spesifiknya tidak dijelaskan dalam kitab suci. Dalam pandangan ini, keberadaan dan kehancuran bangsa Het bisa menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang betapa cepatnya kekuasaan dapat lenyap jika tidak dibarengi dengan keimanan dan keadilan. Beberapa kalangan juga mengaitkan bangsa Het dengan kaum-kaum yang disebut dalam kisah para nabi terdahulu. Meski ini lebih bersifat interpretatif dan memerlukan kehati-hatian dalam menyimpulkannya. Kejatuhan bangsa Het terjadi secara bertahap sekitar tahun 1200. Sebelum Masehi, yang sering dikaitkan dengan keruntuhan zaman perunggu yang melanda berbagai peradaban besar di kawasan Mediterania dan Timur Dekat. Invasi bangsa laut, Sea Peoples, pemberontakan internal, serta kemunduran ekonomi dipercaya menjadi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Het.
Namun sisa-sisa budaya Het masih bertahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan Neo-Het yang lebih kecil di wilayah Syria dan Anatolia Selatan, yang bertahan hingga sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Het sempat hilang dari catatan sejarah hingga ditemukannya ribuan tablet lempung di reruntuhan Hattusa oleh para arkeolog pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penemuan ini membuktikan keberadaan mereka sebagai salah satu kekaisaran besar di dunia kuno. Kini, artefak dan peninggalan mereka menjadi bahan kajian penting dalam ilmu arkeologi, sejarah Timur Tengah, dan studi Alkitab, karena bangsa Het juga disebut dalam beberapa bagian dari Kitab Perjanjian Lama. Bangsa Het adalah contoh nyata dari kemajuan peradaban kuno yang luar biasa namun terlupakan oleh sejarah selama berabad-abad. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan militer, kecanggihan administrasi, dan perkembangan teknologi bukanlah hal yang baru dalam sejarah umat manusia. Bagi umat Islam, mempelajari kisah-kisah bangsa seperti Het memberikan pelajaran moral dan spiritual yang dalam. Sebagaimana banyak disebut dalam Al-Quran, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim, maka kini tembok-tembok mereka runtuh dan sumur-sumur mereka ditinggalkan. Bangsa Het atau Hittite adalah salah satu bangsa kuno yang pernah membangun kerajaan besar di wilayah Anatolia, sekarang Turki Tengah, sekitar abad ke-17 hingga ke-12 sebelum Masehi. Dalam sejarah peradaban Timur Dekat, bangsa ini kerap kali terabaikan oleh masyarakat modern karena keterbatasan sumber hingga abad ke-19. Namun berkat temuan arkeologi dan studi para sejarawan modern, peran penting bangsa Het dalam sejarah dunia mulai diungkap kembali. Menurut para sejarawan, bangsa Het adalah bangsa Indo-Eropa yang pertama kali menetap di dataran tinggi Anatolia sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka kemungkinan berasal dari wilayah Eropa Tenggara dan bermigrasi ke timur bersama gelombang besar migrasi Indo-Eropa lainnya. Mereka mendirikan kota besar bernama Hattusa yang kelak menjadi ibu kota Kekaisaran Het. Wilayah kekuasaan mereka meliputi hampir seluruh Anatolia, bagian utara Syam, Syria modern, dan bahkan sempat bersaing dengan Mesir untuk menguasai Levant, wilayah di sekitar Palestina, Lebanon, dan Suriah. Sejarawan seperti Trevor Bryce, salah satu ahli terkemuka tentang bangsa Het, menyebut kerajaan ini sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar dunia abad ke-14 sebelum Masehi, bersama Mesir dan Mitanni. Bangsa Het membentuk struktur kerajaan dengan sistem pemerintahan yang kompleks. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi dan memiliki wewenang keagamaan serta militer. Namun menurut catatan sejarah, Raja Het juga diawasi oleh Dewan Bangsawan dan pejabat tinggi negara. Ini menunjukkan adanya semacam sistem cek dan keseimbangan dalam pemerintahannya. Dalam bidang militer, bangsa Het dikenal dengan kekuatan kereta perangnya yang sangat maju. Mereka menggunakan kereta ringan yang ditarik oleh 2 atau 3 kuda, memungkinkan gerakan cepat di medan perang. Dalam pertempuran Kadesh, salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah kuno, bangsa Het di bawah Raja Muwatalli II melawan pasukan Mesir pimpinan Ramses II. Meski tidak ada pemenang mutlak, pertempuran ini menunjukkan betapa kuatnya bangsa Het di mata dunia kuno. Bahasa Het adalah salah satu bahasa tertua dari rumpun Indo-Eropa yang pernah ditulis. Tulisan mereka menggunakan sistem aksara paku, cuneiform, yang diadaptasi dari bangsa Mesopotamia. Sebagian besar dokumen mereka ditemukan di arsip kerajaan Hattusa, berisi perjanjian, hukum, ritual keagamaan, dan catatan administratif. Para sejarawan seperti Emmanuel Laroche dan Harry Hofner telah mengkaji ribuan tablet tanah liat yang memuat tulisan Het. Kajian ini membuktikan bahwa bangsa Het memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang sangat terorganisir dan berbudaya tinggi. Agama bangsa Het bersifat politeistik, artinya mereka menyembah banyak dewa. Dalam salah satu dokumen mereka, disebutkan adanya 1000 dewa bangsa Het, menggambarkan banyaknya variasi kultus lokal. Namun salah satu dewa utama mereka adalah Tarhun, dewa badai dan langit, yang mirip dengan Zeus dalam mitologi Yunani atau Baal dalam budaya Semit. Yang menarik, para sejarawan mencatat bahwa bangsa Het sangat toleran terhadap agama lain.
Ketika mereka menaklukkan wilayah baru, mereka kerap mengadopsi dewa-dewa lokal ke dalam sistem kepercayaan mereka. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan budaya yang luar biasa di masa itu. Salah satu peninggalan paling penting dari bangsa Het adalah Perjanjian Kadesh, perjanjian damai yang dibuat antara Raja Hattusili III, Het, dan Ramses II, Mesir. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian damai tertua di dunia yang ditulis dalam 2 bahasa dan 2 versi. Salinan perjanjian ini bahkan dipajang di markas besar PBB sebagai simbol diplomasi awal dalam sejarah umat manusia. Perjanjian ini menunjukkan bahwa bangsa Het bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga bijak dalam diplomasi. Mereka mampu menjalin hubungan damai dengan musuh besarnya setelah bertahun-tahun berperang. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Kekaisaran Het runtuh secara misterius. Sejarawan menduga beberapa faktor seperti serangan bangsa laut, Sea Peoples, pergolakan internal, dan krisis iklim menjadi penyebabnya. Setelah runtuh, wilayah bekas Het dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil, termasuk Het baru di wilayah selatan, Neo-Hittite States, yang bertahan hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Meski kerajaannya musnah, warisan bangsa Het tetap hidup melalui catatan sejarah, bahasa, dan pengaruh budaya mereka. Studi modern menunjukkan bahwa bangsa Het memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan strategi perang yang sangat maju untuk zamannya. Sejarawan seperti Trevor Bryce dalam bukunya The Kingdom of the Hittites menggambarkan bangsa Het sebagai salah satu bangsa kuno paling penting, tetapi paling terlupakan dalam sejarah. Sementara itu, arkeolog seperti Hugo Winkler dan Bedřich Hrozný adalah pelopor yang membongkar tabir sejarah bangsa Het lewat penggalian Hattusa dan pembacaan aksara mereka. Kini Hattusa menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, dan studi tentang bangsa Het terus berkembang. Para sejarawan dan arkeolog semakin menyadari bahwa bangsa Het bukan hanya bayang-bayang dalam kisah Alkitab, tetapi sebuah peradaban besar yang pernah mengubah peta dunia kuno. Bangsa Het adalah bukti nyata bahwa sejarah dunia kuno lebih kompleks dan beragam daripada yang kita bayangkan. Mereka bukan hanya petarung tangguh di medan perang, tetapi juga diplomat cerdas, penyusun hukum, dan penjaga budaya tinggi. Melalui kerja keras para sejarawan dan arkeolog, cahaya peradaban Het kini kembali bersinar, mengingatkan kita bahwa banyak kejayaan masa lalu yang masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Kebangkitan minat dunia terhadap bangsa Het dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu tokoh penting adalah Hugo Winkler, seorang arkeolog Jerman yang pada tahun 1906 memimpin penggalian di Boaskoy, sekarang disebut Boaskale, tempat di mana reruntuhan kota Hattusa ditemukan. Ratusan ribu lempeng tanah liat bertuliskan aksara paku berhasil ditemukan. Kebanyakan dalam bahasa Het dan bahasa-bahasa lain, seperti Akadia dan Luwia. Pada 1915, Bedřich Hrozný, seorang filolog Ceko, berhasil memecahkan bahasa Het. Ia menunjukkan bahwa bahasa Het adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa, yang menjadikan bangsa Het sebagai salah satu pengguna tertua dari rumpun bahasa ini yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis. Ini menjadi terobosan besar dalam linguistik dan sejarah Timur Dekat kuno. Penemuan Hattusa serta kompleks kuil, benteng, istana, dan gerbang-gerbangnya, seperti gerbang singa dan gerbang raja, menunjukkan tingkat arsitektur dan organisasi kota yang tinggi. Sistem jalan raya, saluran air, serta sistem pertahanan menunjukkan perencanaan urban yang canggih. Bangsa Het juga disebutkan dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama. Mereka dikenal sebagai orang Het, Hittites, bagian dari 7 bangsa yang dikatakan mendiami tanah Kanaan sebelum kedatangan bangsa Israel. Contohnya, dalam Kejadian 23, Abraham membeli tanah makam untuk istrinya Sarah dari Efron, orang Het. Ini menunjukkan bahwa bangsa Het sudah dikenal oleh bangsa Semit kuno. Namun banyak ahli Alkitab awal mengira bahwa orang Het hanyalah kelompok kecil lokal, bukan sebuah kekaisaran besar. Hal ini berubah setelah penemuan Hattusa, yang membuktikan bahwa bangsa Het memang pernah membentuk kerajaan besar yang sezaman dengan Firaun Mesir dan Raja Asyur. Dalam tradisi Islam, nama Het atau Al-Hittiyun
tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun beberapa sejarawan Muslim klasik seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Katsir mengisyaratkan eksistensi bangsa-bangsa kuno di wilayah Syam dan Anatolia. Mereka mengakui adanya kerajaan-kerajaan besar sebelum masa para nabi, termasuk yang mungkin berkaitan dengan bangsa Het. Salah satu warisan besar bangsa Het adalah hukum tertulis mereka. Tablet hukum Het yang ditemukan di Hattusa menunjukkan bahwa bangsa ini telah mengembangkan sistem hukum yang maju dan humanis untuk zamannya. Hukuman mati jarang diterapkan, dan banyak pelanggaran lebih sering dihukum dengan denda atau restitusi. Dalam hukum Het, ada perlindungan terhadap perempuan, budak, dan bahkan binatang. Menurut para ahli hukum kuno seperti Martha Wenchowski dan Or Gurney, hukum Het memiliki beberapa kesamaan dengan hukum Hammurabi, tetapi lebih lunak dan fleksibel. Ini menunjukkan bahwa bangsa Het memiliki sistem moral dan sosial yang cukup tinggi, menekankan pada keadilan dan kemanusiaan. Bangsa Het hidup dalam struktur masyarakat yang kompleks. Terdapat kelas bangsawan, pendeta, tentara, petani, dan pengrajin. Masyarakat mereka bertumbuh pada pertanian, terutama gandum dan jelai, serta peternakan dan kerajinan logam seperti perunggu. Dalam bidang seni, mereka menghasilkan patung, relief batu, dan ukiran dengan gaya khas Anatolia. Relief dewa-dewa mereka yang ditemukan di Yazilikaya, sebuah kuil terbuka di dekat Hattusa, menunjukkan pengaruh besar dalam ikonografi kuno dan menjelaskan sistem kepercayaan mereka secara visual. Upacara keagamaan termasuk festival, musim panen, dan upacara pemurnian dilakukan secara teratur dan tertulis secara rinci dalam dokumen ritual. Mereka memiliki pendeta perempuan dan laki-laki, serta orakel yang dianggap mampu berkomunikasi dengan para dewa. Meskipun bangsa Het akhirnya runtuh, pengaruh mereka tidak lenyap begitu saja. Banyak kerajaan kecil di wilayah selatan Anatolia dan Suriah yang melanjutkan budaya Het, dikenal sebagai negara Het baru, Neo-Hittite States. Mereka tetap menggunakan bahasa Luwia dan simbol-simbol Het, serta mempertahankan sebagian struktur sosial dan kepercayaan. Di masa kini, peninggalan bangsa Het telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Turki. Pemerintah Turki menjaga situs Hattusa dan museum-museum yang menyimpan artefak Het. Pelajaran tentang bangsa Het juga menjadi bagian dari studi arkeologi dan sejarah dunia kuno di berbagai universitas internasional. Sejarawan modern meyakini bahwa pemahaman lebih lanjut tentang bangsa Het dapat membuka wawasan baru tentang interaksi budaya di Timur Tengah kuno, serta membuktikan bahwa wilayah Anatolia adalah pusat peradaban dunia kuno yang selama ini kurang diperhatikan. Bangsa Het bukan hanya bayangan samar dalam teks kuno atau catatan perang Mesir. Mereka adalah bangsa besar dengan sistem pemerintahan, hukum, keagamaan, dan diplomasi yang luar biasa maju untuk zamannya. Lewat kerja keras para arkeolog dan sejarawan modern, kisah mereka yang sempat terlupakan kini kembali hidup dan memberi kita pelajaran penting tentang kemajuan, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah umat manusia.